Karena saya hitung itu ada yang 200 sekali bertelur, ada yang sampai 600. Saya hitung satu-satu. Karena itu mau pagi kadang ngitung, misalnya kan kadang pagi kadang malam ya, itu karena semangat ya. Wah seneng sekali ya, bisa banyak-banyak dapat anakan ya itu ya. Motornya banyak sekali kayak gitu kan. 614 kalau tidak salah, satu induk. Sampai totalnya yang pernah terhitung itu 10.000 sekian. 10.000-nya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernadi dari Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Pertama saya ketemu sama rekan kantor kebetulan yang mulai diperkenalkan oleh pembudidaya kayak gitu. Terus kemudian saya diajak ke tempat pembudidaya untuk melihat-lihat bagaimana cara berbudidaya. Itu sekitar di bulan-bulan September tahun 2021 kalau tidak salah itu. Jadi, kalau nggak 2021 ya 2022 lah. Itu di bulan September yang jelas. Kemudian setelah untuk kedua kalinya ketemu dengan pembudidaya itu tertarik, terus coba cari tempat-tempat belajar ya gimana terus kayak gitu. Akhirnya ketemu dengan Mas Gema lewat jaringan, waktu itu saya lewat jaringan Facebook atau Instagram ketika itu. Jadi kita coba diskusi, itu akhirnya di bulan Februari ada jadwal pelatihan, kami mengikuti pelatihan di Gema Farm Klaten saat itu. Dan akhirnya dapat ilmunya untuk bagaimana cara beternak atau memelihara lobster ini sampai sekarang ini. Untuk lobsternya, lobster red claw, dia keunggulannya saya pikir di peranakannya cukup bagus. Dari bertelurnya itu cukup banyak. Pernah saya hitung itu ada yang 200 sekali bertelur, ada yang sampai 600. Saya temukan ya itu. Di awal pernah bertelurnya berapa itu dengan semangat, akhirnya menjadi semangat sampai sekarang itu karena peranakannya cukup banyak itu, jadi sangat-sangat bagus potensinya sebenarnya. Satu indukan, ekor indukan sampai 600, ada yang lebih, 800-nya lebih. Jadi kebetulan itu saya lakukan ketika sudah netes bareng. Itu kan kebetulan saya waktu bertelur itu saya taruhkan di ember kayak itu ya, di dalam ember. Kemudian begitu netes, kelihatan udah netes semuanya, saya kibasin biar lepas semuanya dari indukannya. Kemudian saya hitung satu-satu, karena itu mau pagi kadang ngitung, misalnya kan kadang pagi kadang malam ya, itu karena semangat ya. Wah seneng sekali ya, bisa banyak-banyak dapat anakan ya itu ya. Motornya banyak sekali kayak gitu kan, sampai ratusan itu. 614 kalau tidak salah, satu induk. Sampai totalnya yang pernah terhitung itu 10.000 sekian, 10.000-nya lebih, 1.300 sekian kalau enggak. Perawatannya sangat mudah. Dari kita cukup pakannya yang ada pokoknya yang bisa tenggelam, makanan berupa biji-bijian, mau daging-daging yang pokoknya semuanya yang sifatnya tenggelam itu dia sangat lahap, jadi mesti habis. Perawatannya yang penting airnya terjaga kebersihannya kayak itu jadi sangat mudah lah, perawatan nggak terlalu ribet. Untuk yang di sini lebih banyak ke istilahnya pemijahan ya, yang peranak, jadi nganakno lah istilahnya, menetaskan itu loh. Itu dari dia mulai perkawinan itu kan sampai setelah ketahuan itu bertelur, kita pisahkan untuk biar angkremnya itu nggak diganggu oleh yang lain gitu. Soalnya kalau terganggu oleh yang lain dia ada beberapa yang rontok kayak gitu ya. Makanya kita pisahkan satu dari itu dalam satu ember. Hasil yang sudah kita nikmati memang
Yang rutin juga kita sering goreng atau bukan kita masak yang itu ya hasilnya ya. Tapi yang pas lebaran kemarin, lebaran tahun ini 2024 ini kebetulan keluarga besar ngumpul, dari keluarga besar saya ya itu sejumlah mungkin 40 orang, 40-50 orang itu kita suguhkan masakan dari hasil budidaya lobster ini, dan mereka sangat antusias untuk menikmatinya. Kalau yang kita biasa sering rutin itu kan digoreng kayak gitu ya. Kebetulan kemarin keluarga besar yang itu dari mainnya dipasaknya dengan kuah, dengan cara-cara masak yang kayak model chef lah. Yang jelas untuk budidayanya kolam itu disiapkan pasti ya. Bisa kolamnya berupa langsung beton gini, bisa kolam terpal, itu bisa dari sangat-sangat mungkin. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk memulai usaha ini. Yang penting kita tahu ilmunya dulu, lebih banyak belajar kayak gitu. Jadi sangat-sangat itu yaitu pendidikan kolam, kemudian cari ilmunya dari para ahli lah yang sangat berkompeten ya. Itu sangat dan sangat mudah lah, nggak terlalu sulit ya. Pakan itu kan itu rutinitas ya, itu juga harus tahu ilmunya. Yang jelas untuk pakannya juga harus tenggelam. Dan airnya itu paling bagus air mengalir. Kalau mungkin dari untuk air mengalir itu untuk sirkulasi udaranya, bagus oksigennya biar bergerak kan kayak gitu. Air kuncinya di situ sih. Oh ya, untuk tempat sembunyi kita pakai asbes, ada model gendeng, ada asbes. Semuanya bekas-bekas aja, nggak usah yang harus baru lah. Soalnya kalau baru itu nanti kosnya terlalu dur ya. Tapi kalau barang bekas itu kan kita manfaatkan bekas yang ada semuanya, yang di lingkungan yang terdekat dengan rumah kita, apa aja yang nggak kepake itu bisa dipakai. Yang penting dia tenggelam, bisa untuk umpetan di si lobster itu sendiri. Juga untuk nanti kalau beranak pun kan bisa untuk ngumpet yang anak-anaknya kayak gitu. Itu sayurnya memang mau sayur bening, mau sayur santan atau apa, itu memang bisa dipakai untuk sebagai pakan ya. Kalau yang model santan yang ada sedikit minyaknya itu lebih baik dicuci dulu baru nanti ditaburkan ke kolam. Tapi kalau yang sayur bening yang nggak pakai santan itu bisa langsung kita tebarkan itu, dan lobster akan sangat-sangat antusias, sangat suka sekali. Sayur bayam bisa, sayur kangkung bisa, terong juga, gulai juga, asem-asem. Itu kalau ada mungkin ada bantakan berkat itu ya, kan kadang ada sisa-sisa di tulangnya ayam atau itu kan ada sisa, nggak mungkin kita gigit kayak itu dilempar ke kolam, sangat bagus untuk juga untuk lobster. Selain itu juga kita bisa manfaatkan keong ataupun itu yang bekicot, itu tinggal kita tebar aja, nanti dimakan sendiri itu. Jadi biar hidup. Jadi kalau keong kalau banyak biarkan hidup aja sambil hidup di kolam itu, nanti begitu ada pakan yang kita kasihkan ke lobsternya kurang, nanti dia makannya pindah ke yang keong yang bekicot kayak gitu. Untuk air yang kita gunakan, kebetulan kita punya sumur yang nonstop ya, yang juga kita pakai untuk melayani warga satu RT. Juga untuk kolamnya juga kita kasih saluran yang kita pakai model pancuran non-stop juga sepanjang waktu. Kemudian untuk pembuangan airnya bukan ke saluran got yang nggak kepake gitu ya, kita manfaatkan kebetulan